Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus Enron. Sebelum kita membahas tentang kasus Enron, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Muhammad Hudairah dengan NPM 200102, Raffi Aditya Kristanto 210083, saya sendiri Nurul Abjida 210096, Dimas Anugrah Prasetyo dengan NPM 210105, dan Lianida Husniati dengan NPM 210112. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu perusahaan Enron. Enron Corporation adalah perusahaan energi Amerika yang beroperasi dari tahun 1985 hingga 2001. Perusahaan ini didirikan di Houston, Texas, dan pada puncaknya dianggap sebagai salah satu perusahaan energi terbesar dan paling inovatif di dunia. Enron awalnya bergerak di bidang perdagangan gas alam, listrik, dan komoditas energi lainnya. Mereka membangun jaringan pipa gas alam yang luas dan mendirikan fasilitas yang menghasilkan listrik. Namun, Enron kemudian berkembang menjadi perusahaan energi terdiversifikasi dengan bisnis di berbagai sektor, termasuk komunikasi, layanan keuangan, dan logistik. Perusahaan ini dipimpin oleh beberapa eksekutif termasuk Kenneth Lay yang menjadi CEO pada tahun itu. Enron dikenal karena pendekatannya yang inovatif terhadap bisnis energi dan penggunaan instrumen keuangan yang kompleks. Namun, kesuksesan dan reputasi Enron tiba-tiba runtuh pada tahun 2001. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tokoh penting perusahaan Enron. Pendiri Enron yaitu Kenneth Lay, CEO dan CRO sementara Stephen F. Cooper, ketua yaitu John G. Ray, wakil komisaris yaitu Clifford Baxter. Slide selanjutnya yaitu Cap Arthur Anderson, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi, fungsi akuntansi dan konsultasi. Arthur Anderson 1999. Permasalahan yang terjadi di Enron. Menurut teori Freud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan: manipulasi, korupsi, dan sebangsanya. Perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini dapat hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal. Pada umumnya, social impact miliaran dolar kekayaan investor terhapus ketika dengan meluncurnya harga saham sebagai perusahaan di bursa efek.
Kasus etika SDM yang terjadi di Enron. Yang pertama adalah pemalsuan laporan keuangan. Salah satu kasus terbesar yang mana melibatkan Enron. Manajemen perusahaan menggunakan praktik akuntansi yang salah dan kompleks untuk menyembunyikan hutang dan kerugian perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan menunjukkan kinerja yang positif, padahal sebenarnya Enron mengalami kerugian yang sangat signifikan. Yang kedua, konflik kepentingan. Ada banyak kasus konflik kepentingan di Enron. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jeffrey Skilling, CEO Enron pada saat itu, yang menghasilkan keuntungan pribadi yang signifikan dari transaksi dengan perusahaan. Tindakan ini bertentangan dengan tanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan dan merugikan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, kebijakan penggajian yang tidak etis. Enron memiliki kebijakan penggajian yang tidak etis dan memberikan insentif yang besar kepada karyawan yang mencapai target penjualan tertentu. Hal ini mendorong karyawan untuk melakukan praktik yang tidak etis dan mengabaikan kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang keempat, penutupan skema pensiun karyawan. Ketika Enron menghadapi masalah keuangan, perusahaan menutup skema pensiun karyawan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini berarti banyak karyawan kehilangan tabungan pensiun mereka, yang merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan karyawan dan melanggar prinsip etika yang mendasari hubungan pengusaha dan juga karyawan. Yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Enron gagal mempertahankan transparansi dan akuntabilitas yang tepat dalam operasinya. Informasi yang seharusnya diungkapkan kepada pemegang saham dan masyarakat umum disembunyikan atau disajikan dengan cara yang menyesatkan. Hal ini melanggar etika bisnis dan kepercayaan publik. Kasus etika keuangan. Yang pertama adalah pemalsuan laporan keuangan. Enron secara sistematis memalsukan laporan keuangan untuk menyembunyikan hutang dan kerugian perusahaan. Mereka menggunakan praktik akuntansi yang salah dan kompleks, seperti entitas terkait dan transaksi fiktif untuk menipu para pemegang saham, kreditor, dan regulator. Yang kedua, entitas terkait. Enron menggunakan entitas terkait untuk menyembunyikan hutang dan kerugian perusahaan. Mereka membentuk perusahaan khusus yang seharusnya independen, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh Enron. Dengan cara ini, Enron dapat memindahkan hutang dan aset yang merugikan dari laporan keuangan utama mereka. Yang ketiga, skema mark to market. Enron menggunakan skema akuntansi yang disebut mark to market untuk mencatat pendapatan yang belum terrealisasi dari kontrak energi jangka panjang. Mereka mencatat keuntungan besar dari kontrak ini segera setelah mereka ditandatangani. Meskipun pendapatan tersebut sebenarnya belum dihasilkan, hal ini menciptakan gambaran yang salah tentang kinerja perusahaan dan menipu investor. Yang keempat, skema spekulasi energi. Enron terlibat dalam perdagangan energi yang kompleks dan spekulatif. Mereka menciptakan struktur transaksi yang rumit dan menggunakan praktik yang tidak etis untuk mempengaruhi harga energi di pasar. Selain itu, mereka memanipulasi pasokan dan permintaan energi untuk menciptakan keuntungan buatan. Yang kelima, konflik kepentingan. Terdapat konflik kepentingan yang serius dalam praktik bisnis Enron. Beberapa eksekutif senior termasuk CEO Jeffrey Skilling dan CEO Andre Festol memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, yang mana mereka menggunakan posisi dan pengetahuan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi yang signifikan, sementara merugikan perusahaan dan pemegang saham lain. Selanjutnya, kesimpulan. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman
pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam manipulasi laporan keuangan Enron. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.